mereka juga ingin berusaha membuat kurikulum yang mandiri gitu. Jadi mirip juga seperti kita. Kira-kira keunikan apa lagi Ustadz? Ini yang beda dan yang kemarin Antum juga mengatakan bahwasanya ini kurikulum Al-Mater ini sudah baku dan teruji gitu Ustadz. Sebenarnya masing-masing lembaga pendidikan itu punya kekhasan masing-masing. Sama-sama pondok pesantren berbeda satu dengan yang lain. Bahkan di dalam Muhammadiyah sendiri, pondok pesantren yang satu dengan yang lain itu juga berbeda. Nah, kita memang memiliki kurikulum yang semacam ini kan sudah cukup lama ya. Pondok ini seperti yang kita pernah sampaikan berdiri tahun 82. Kemudian kurikulum ini juga kita berlakukan sekian tahun lamanya dan telah menghasilkan banyak alumni gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi bersama saya Muhammad Agung Budiarto dalam acara podcast Al-Matera, yang pada segmen kali ini kita akan masih melanjutkan perbincangan kita bersama Al-Ustadz Amun Pitoyo terkait dengan kurikulum Pondok Pesantren Al-Matera. Ustadz, mungkin kita menyambung obrolan kita yang sebelumnya berkaitan dengan kurikulum. Saya kira masih sangat banyak sekali dan saya kira brosur juga sudah tersebar di masyarakat. Betul, sehingga mungkin ada poin yang sudah dibaca oleh masyarakat tetapi juga masih menjadi tanda tanya karena membutuhkan penjelasan, sehingga barangkali dari podcast ini masyarakat menjadi tahu gitu Ustadz ya. Pada pertemuan selanjutnya Ustadz telah menyampaikan bagaimana konsep dari kurikulum dari Al-Matera ini semuanya sudah baku gitu Ustadz ya, dan semuanya sudah mantap dan teruji gitu Ustadz ya. Insya Allah ya. Kira-kira keunikan apa lagi Ustadz dari kurikulum dari Al-Matera ini? Karena saya kira untuk hampir semua pondok juga, bahkan yang baru yang ingin menjadi pondok yang ideal itu juga ingin menyusun kurikulum yang sama gitu ya. Jadi mereka nggak mau hanya menginduk dari Kemendikbud dan juga dari Kemenak, mereka juga ingin berusaha membuat kurikulum yang mandiri gitu. Jadi mirip juga seperti kita. Kira-kira keunikan apa lagi Ustadz? Ini yang beda dan yang kemarin Antum juga mengatakan bahwasanya ini kurikulum Al-Mater ini sudah baku dan teruji gitu Ustadz. Boleh dijelaskan Ustadz? Ya, baik. Jadi begini, bahwa sebenarnya masing-masing lembaga pendidikan itu punya kekhasan masing-masing. Sama-sama pondok pesantren berbeda satu dengan yang lain. Bahkan di dalam Muhammadiyah sendiri, pondok pesantren yang satu dengan yang lain itu juga berbeda. Nah, kita memang memiliki kurikulum yang semacam ini kan sudah cukup lama ya. Pondok ini seperti yang kita pernah sampaikan berdiri tahun 82. Kemudian kurikulum ini juga kita berlakukan sekian tahun lamanya dan telah menghasilkan banyak alumni gitu. Sehingga kita memang yakin betul dari pengalaman itu bahwa pesantren ini sudah mapan dari sisi kurikulum itu, karena dari dulu hampir tidak pernah berubah. Ya, kecuali mengikuti perubahan mata pelajaran yang ada di Kementerian Pendidikan itu ya. Kalau kita amati di kurikulum Kementerian Agama itu juga hampir sama dari dulu. Ada akidah akhlak, ada Quran hadis, ada fikih, ada bahasa Arab, ada SKI sejarah kebudayaan Islam, kan sama dari dulu sampai sekarang. Memang silabinya agak sedikit berbeda atau pindah-pindah gitu. Tapi pondok kita itu kurikulumnya udah baku dari kemarin-kemarin dari itu. Dan ini sudah membuktikan bahwa anak-anak kita yang tamat dari pesantren kita dan kemudian melanjutkan kuliah, itu mereka mapan semua. Boleh saya katakan bahwa rata-rata alumni kita yang belajar di perguruan tinggi, tidak ada yang insya Allah keteteran dari sisi semuanya kuliah. Bisa mengikuti gitu. Mengikuti bahkan lulus dengan komlot, lulus dengan mumtaz ya, excellent lah gitu. Itu bukan 1-2 lagi. Nah, itu dari sisi kemapanan. Kemudian apa sebenarnya yang menjadi unggulan kita ini? Kita boleh sampaikan bahwa di antara unggulan yang kita tanamkan, yang kita betul-betul usahakan di pesantren kita itu adalah
bahwa hampir semua anak-anak ini memiliki kemampuan public speaking yang baik. Ini hampir semua. Jadi bahkan anak-anak kelas 9, berarti ini kelas 3 MTS SMP kan, itu sudah mampu melobi ketika mereka praktek dakwah lapangan di desa-desa, melobi ke kepala desa, melobi ke tokoh masyarakat, melobi ke pemerintah setempat, bahkan sampai tingkat kecamatan untuk pelaksanaan program. Nah, ini tentu didukung oleh karena kemampuan public speaking yang baik. Ya, gestur mereka, ya kulanuwun mereka lah kalau dalam bahasa kita untuk bisa lobby-lobby itu, ini satu hal yang menjadi unggulan. Memang karena juga bahwa pesantren kita ini juga kita labeli oleh kita sebagai sebuah pesantren dakwah, sehingga memang bekal yang harus kita berikan pada anak-anak ya kemampuan public speaking itu. Nah, kemudian bahwa di samping itu unggulan yang kita inginkan itu ada beberapa kelas. Ya, kalau di MTS itu ada kelas literasi. Ada kelas riset, ada kelas tahfidz. Kemudian yang di MA ada kelas riset dan teknologi. Ya, sains dan ya ristek ya dan sains. Kemudian ada kelas tahfidz gitu. Kemudian yang di SMK ada kelas desain grafik gitu. Mohon maaf Ustaz, kalau boleh saya potong sebentar, artinya di Almatera itu sudah tidak ada kelas yang reguler. Tidak ada. Jadi semuanya kelasnya unggulan semuanya. Semuanya. Tinggal keinginan anak dan minat ya bakat mereka itu kemana. Kalau mereka yang minatnya pengen ke tahfidz ya nanti akan diarahkan untuk masuk ke tahfidz. Mereka yang memang kemampuan dan minatnya ke riset ya akan diarahkan ke sana gitu. Jadi masing-masing punya keunggulan. Dan kita sudah punya bukti anak-anak yang di MTS itu bukan 1-2 lagi yang sudah mengikuti lomba riset sampai tingkat nasional gitu ya. Bahkan sampai juara, bukan main-main lagi gitu kan. Mengalahkan sekolah-sekolah yang lain yang sifatnya umum. Iya, secara umum gitu. Nah, ini satu hal yang menjadi bukti bahwa ketika kita membuat kelas-kelas ini tadi itu sungguh-sungguh dan itu menjadi sebuah unggulan. Anak-anak yang di literasi misalnya sampai mampu menerbitkan buku ya. Mereka ada yang membuat novel, terbit novel di salah satu penerbit. Ya, salah satu penerbit dan juga sudah dipasarkan. Sudah dipasarkan secara umum itu kan. Itu kemampuan yang kita bangun. Dari apa yang Ustadz sampaikan tadi, di mana masing-masing unit juga memiliki keunggulan. Di antaranya tadi MTS ada program tahfidz, MA juga ada program tahfidz itu Ustadz. Yang ingin kita tanyakan, apakah kurikulum Almatera ini disusun secara berjenjang? Artinya apakah setiap unit kemudian kurikulumnya sendiri gitu ya? Unit yang di atasnya seperti Ali SMK juga punya kurikulum mandiri, atau formasi dari kurikulum Almatera ini itu mungkin diformatkan secara 6 tahun gitu Ustaz. Jujur di masa saya itu saya masuk 2011 Ustaz. Dan ketika lulus MTS itu dari sekian banyak yang lulus dari MTS itu memang hanya sedikit yang masuk. Itu akhirnya tambah ketika masuk aliyah pun hanya 16. Itu banyak juga yang dari luar. Dan saya kira dulu juga sudah ada isu, saya katakan isu karena ya perlu disampaikan, diklarifikasikan gitu Ustaz ya. Di masa saya juga sudah ada bahwasanya Almatera ini itu akan membuat program wajib 6 tahun gitu Ustaz. Artinya pendidikannya 6 tahun. Kalau pendidikannya 6 tahun, kurikulumnya juga harus menunjang untuk pendidikan selama 6 tahun ini Ustaz. Nah, itu bagaimana? Dan saya kira brosur yang sudah disebar di media sosial itu juga memang sudah mencantumkan itu program wajib 6 tahun. Kalau kemudian boleh kami wakilkan pertanyaan dari para pemirsa ini, kenapa harus ada program wajib 6 tahun gitu? Baik, jadi begini, kurikulum yang kita buat ini kurikulum yang memang berjenjang, berkesinambungan ya. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 sampai kelas 12 ini bersambung terus, materi bahan itu bersambung. Sehingga mereka anak-anak ini nanti akan mendapatkan pengetahuan yang terus berjenjang.
Kalau boleh saya katakan, mengapa kemudian 6 tahun itu? Karena ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor sejarah, faktor historis dari pesantren ini. Bahwa dulu para pendiri untuk mendirikan pondok pesantren ini memang pondok pesantren 6 tahun, jadi tidak hanya 3 tahun MTS. Buktinya apa? 1982 berdiri MTS, 1986 berdiri MA. Gitu. Untuk apa MA kalau tidak untuk diisi? Iya, diisi. Ya kan? Nah, itu satu bukti bahwa para pendiri kita dulu menghendaki adanya pendidikan yang terus berjenjang. Setelah 3 tahun selesai, maka harus dilanjutkan pula. Itu. Ini dari sisi historisnya. Nah, dari sisi yang kedua, tadi yang saya katakan berjenjang tadi. Jadi misalnya, saya ambil contoh misalnya pengetahuan bahasa Arab misalnya. Dari kelas 7 sampai kelas 12 ini terus runtut gitu. Kalau anak-anak ini mendapatkan kelas 7 materi-materi yang berkaitan dengan hafalan-hafalan kaidah bahasa Arab misalnya. Kemudian di kelas 8 sudah mulai mempraktekkan, mulai penjelasan. Di kelas 7 mulai ada qiraatul kitab. Terus sampai kelas 6 itu memang terus berjenjang. Ya. Sampai kelas 6, sampai kelas 12 maksud saya. Nah, itu terus berjenjang. Sehingga kalau anak misalnya seorang santri ini terputus hanya 3 tahun di sini, maka boleh kita katakan keilmuan bahasa Arab ini tadi terputus gitu. Terputus. Harusnya misalnya mendapat 100, dia baru dapat 50, udah kemudian keluar. Nah, apakah yang 50 itu nanti dapat di luar atau tidak, kita tidak ngerti. Karena itu kita kemudian harapannya adalah 6 tahun ini berjenjang dari sisi keilmuan. Kemudian ada yang ketiga, yaitu berjenjang dari sisi pembentukan karakter anak. 3 tahun dengan 6 tahun berbeda. Gitu. 3 tahun itu mungkin sudah mengenal pesantren, sudah bisa berinteraksi dengan kawan-kawannya, sudah mengerti bagaimana mereka bergaul gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya kepemimpinan itu belum maksimal gitu. Karena di tingkat 3 tahun pertama, yakni kelas 7, kelas 8, kelas 9, mereka belum memiliki kesempatan untuk berorganisasi yang lebih besar. Yang tingkatnya kalau di kita ya IPM cabang itu belum, baru IPM ranting tingkat unit pendidikan. Nah, padahal kalau sudah sampai ke cabang, yakni di tingkat aliyah atau di tingkat SMK, mereka akan mengelola santri yang jauh lebih besar jumlahnya. Katakanlah sekarang itu 800-an santri. Kalau di tingkat unit pendidikan hanya MTS saja, mungkin 300-an santri. Gitu kan? Nah, tapi kalau sudah sampai ke jenjang yang aliyah, mereka akan mengelola yang jauh lebih besar. Nah, ketika jumlah besar, mereka berlatih bagaimana memanage itu. Tidak hanya memanage dirinya tentu saja kan, mereka juga memanage orang lain. Nah, ini ada pelatihan-pelatihan kepemimpinan yang terus-menerus berjenjang. Ini membentukkan karakter. Sehingga kita berharap memang melalui 6 tahun ini, anak yang tamat, santri yang tamat dari pesantren kita, itu sudah katakanlah sempurna dari sisi keilmuan sesuai dengan struktur kurikulum yang kita punya, silabi yang kita punya, dan kemudian juga sudah sempurna dari sisi pembentukan karakter anak sesuai dengan visi dan misi kita. Walaupun ini memang masih sifatnya bekal dasar ya, karena memang usianya kan usia menengah atas gitu ya. Nah, itulah mengapa harus 6 tahun gitu. Sehingga insya Allah begitu tamat itu dari sisi dua sisi memang tadi. Benar-benar matang. Matang lah gitulah. Matang itu. Ya. Artinya tadi anak-anak yang kemudian mendapatkan amanah di setingkat pimpinan cabang itu mereka punya pembelajaran yang sangat berharga gitu Ustaz ya. Karena mereka punya kesempatan belajar bagaimana memimpin, mengkoordinasikan yang barangkali pengalaman mereka itu meskipun hanya setahun Ustaz ya kalau pimpinan cabang itu akan terasa sekali ketika di masyarakat itu. Betul. Mungkin kalau keilmuan kita nggak semuanya cakap ketika menyampaikan kembali di masyarakat, tapi bagaimana kita itu berorganisasi ketika di pondok itu sangat menjadi pengalaman yang luar biasa. Justru di sini yang kita katakan tadi termasuk kurikulum terintegrasi itu yang juga kita sebut dengan soft skill tadi, keterampilan yang soft ya, yang tidak hard skill gitu.
Jadi ketika anak sudah sampai kepada pengurus pimpinan cabang IPM misalnya, maka mereka akan mengurus sekian banyak anak. Itu dari perencanaan sampai kemudian evaluasi. Sehingga anak-anak ini melakukan koordinasi, melakukan konsolidasi, melakukan perencanaan yang matang sampai ke keuangan, ya, sampai dikontrol oleh teman-temannya ketika bagaimana dia memimpin, ya, bukan sesuatu yang mudah sebenarnya kan, ketika dia memimpin teman-teman dikontrol oleh teman-temannya yang lain, dan itu berlangsung 1 tahun, ya 1 tahun periode kepemimpinan, itu baru yang masalah satu organisasi. Tapi di luar itu kan ada di kelas-kelas, di grup-grup kecilnya, halakoh-halakohnya, kegiatan. Itu semuanya membentuk karakter sedemikian rupa. Sehingga di samping keilmuan yang berjenjang dari kelas 7 sampai kelas 12, ini juga ada karakter yang berjenjang yang kita memang ingin bentuk melalui 6 tahun itu, sehingga insya Allah menghasilkan yang lebih sempurna lah gitu ya. Kalau sempurna sih tidak mungkin kan, ya namanya pendidikan itu tetap berproses. Gitu. Tapi ketika tadi Ustadz menyampaikan program wajib Ustadz ya, wah, program wajib memang satu keharusan gitu ya. Alumni MTS itu diwajibkan untuk, artinya ketika daftar MTS itu artinya sebenarnya juga daftar nanti bisa lanjut MA atau SMK. Betul ya. Yang ingin mungkin pemirsa tanyakan, apakah juga kemungkinan itu masih ada peluang, misalkan ada yang dari pondok lain atau dari sekolah yang umum atau dari sekolah Muhammadiyah yang lain, dia alumni tingkat menengah pertama. Berarti tidak bisa dong masuk aliyah. Kan programnya 6 tahun. Atau bagaimana Ustadz? Masih ada kesempatan? Ya. Jadi kesepakatan kita yang pertama itu memang tidak menerima santri di tingkat aliyah dan SMK nanti ketika anak-anak ini di tahun 2026-27, ketika yang sekarang kelas 8 itu sudah mau masuk ke jenjang madrasah aliyah maupun SMK. Sehingga MA maupun SMK hanya menerima tamatan dari SMP dan MTS kita gitu. Tetapi akan kita lihat nanti apakah memang kuota kelas yang kita punya itu sisa atau tidak. Kalau cukup dengan ini ya tidak akan menerima. Tetapi kalau kurang, kemungkinan untuk menambah itu. Jadi misalnya satu kelas kita butuhkan 32 anak gitu misalnya. Kemudian yang tersedia baru 26, maka kita masih butuh nambah. Tetapi ini masih wacana ya. Kita akan lihat karena setiap tahun kan kita juga secara fisik membangun ya tambahan fasilitas-fasilitas. Kalau itu kemudian ada peluang itu ya kita mungkin menerima, tetapi jika ternyata sudah cukup dan kemudian kita merasa sudah cukup ini saja yang kita kelola supaya memang maksimal tamatannya sebagaimana visi misi yang sudah kita siapkan itu, ya udah kita merasa cukup tidak kita terima gitu. Jadi para pemirsa, untuk program 6 tahun ini memang sangat diprioritaskan, programnya hanya wajib 6 tahun dari Madrasah Nawiyah lanjut ke Madrasah Aliyah dan SMK. Tapi juga masih ada kesempatan bila mana memang dari kuota yang kemudian ditargetkan oleh Al-Matira itu masih berkurang. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan dan para pemirsa itu pengen tahu itu kira-kira untuk kurikulum mata pelajaran dari Al-Matira itu ada berapa dan meliputi materi apa saja gitu Ustaz? Kurikulum kepesantrenan ini membekali tingkat dasar ya, membekali tingkat dasar para santri. Sehingga kurikulum pesantren ini ya tentu saja belum melahirkan seorang yang alim, belum melahirkan seorang yang faqih betul gitu, karena memang sifatnya dasar dan usianya kan anak-anak juga masih usia belasan tahun gitu kan.